Oke. Eh, Pertemuan keempat saya tidak memberi materi yang baru ya. Jadi kita membahas materi tugas B karena tugas SAA 1 ini terdiri dari denah, tampak, rencana pondasi sama potongan. Jadi di sini tidak perlu saya beri teorinya sudah selesai ya. Kita tinggal praktekkan apa yang kemarin saya sudah berikan. Sebentar ya. Oke, jadi kita langsung aja membahas tugas 1B yaitu pondasi. Ini adalah rencana pondasi sama potongan. Oke, untuk tugas kali ini silahkan download PDF-nya di e-learning, kemudian print actual size, kemudian gambar ulang. Jadi di sini kita tugasnya adalah duplikasi ya. Jadi untuk konsep cara menggambar potongan yang betul itu belum ya. Jadi untuk menggambar potongan yang betul itu kita benar-benar harus menarik garis satu persatu, tapi untuk menguasai toolsnya terlebih dahulu, jadi supaya kalian familiar dengan AutoCAD, jadi saya putuskan untuk bahwa ini adalah gambar ulang atau gambar duplikasi. Jadi kalian coba gambar persis gambar ini ke dalam AutoCAD. Kemudian gambar ini dikumpulkan lengkap dengan ukuran dan grid, kemudian save nama mahasiswa, pondasi, potongan. Untuk jumlah file itu saya bebaskan, ada yang menggambar dalam satu file, bahkan dengan file yang 1A pun tidak apa-apa, atau kalian mau mengumpulkan satu gambar satu file itu juga tidak apa-apa, tapi yang penting adalah gambarnya lengkap. Jadi yang target ini adalah ini ya, gambar pondasi, gambar potongan. Ini ada gambar potongan B, ada 2 ya. Kemudian di sini ada detail pondasi. Jadi detail pondasi ini kita buat dulu baru kita masukkan ke sini. Kemudian di folder kelompok masing-masing. Saya sudah bikinkan satu folder tugas 1B. Kemudian silakan download ya. Ini adalah datanya. Kemudian untuk tutorial saya tidak memberikan tutorial, cuman di record dari kuliah hari ini nanti saya share, tapi saya edit dulu seperti yang kemarin. Saya akan berikan menitnya kapan, pembahasannya apa, supaya kalian efektif untuk pembelajarannya ya. Oke, jadi ini kita langsung aja ke AutoCAD-nya ya. Kita ke AutoCAD-nya untuk materi yang tugas 1B. Oke. Ya. Tugas 1B itu nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, di mana kalian bikin rencana pondasi dan potongan. Kemudian di sini ada detail pondasi. Nah, di sini saya ke ini AutoCAD-nya udah kelihatan ya Pak Yusuf? Sudah Bu, sudah. Oke. Ya, jadi untuk membuat rencana pondasi ini adalah lanjutan dari tugas 1A. Jadi yang pertama adalah kalian harus menyiapkan dulu denahnya yang sudah siap. Kemudian dari denah ini kita copy dulu, harus di copy ya. Jadi di copy seluruhnya. Kemudian geser aja sebelah mana aja ya, kiri maupun kanan, kemudian enter. Jadi kita copy dulu dari denah yang sudah ada. Kemudian kita ke layer properties. Jadi di sini kita cek apakah kita sudah punya layer khusus untuk bikin pondasinya. Kalau belum ada, silahkan create new layer, kemudian ketik pondasi. Warnanya ini terserah kalian ya, mau warna apa aja. Ketebalannya di sini saya pilih ketebalan untuk line width-nya adalah default. Default ini 0,254. Jadi 0,254 untuk ketebalan dari default. Kita lanjutkan bikin new layer pondasi rollak ya. Warnanya terserah.
Kemudian di sini line width-nya saya ganti 0,1 misalnya. Oke. Kemudian di sini bikin lagi arsir khusus untuk pondasi. Misalkan seperti itu. Arsir pondasi. Kemudian warnanya terserah juga, ketebalannya di sini line width-nya saya ganti 0,000 yang paling tipis. Setelah itu close. Jadi setelah kita buat layer, kita harus off layer-layer yang tidak digunakan. Nah, cara untuk me-off-kan layer itu ada dua cara. Yang pertama, bisa diklik di sini ya. Kemudian kita langsung klik aja layer mana yang tidak kita gunakan. Misalkan layer yang pertama, layer dimensi. Ini cara pertama. Cara kedua, ini ada perintah namanya off layer. Jadi turn off layer. Kalian tinggal klik ya, klik kiri, kemudian pilih layer mana yang akan di off. Tinggal diklik aja. Jadi klik kiri seperti ini. Langsung diklik aja. Nah, setelah itu enter. Nah, untuk mengaktifkan layernya itu tinggal diklik. Ini kita bisa nyalakan turn on-nya ya, yang lambang lampu ya. Atau kita bisa aktifkan. Jadi di sini adalah turn all layer. Jadi kalau kita klik di sini langsung semua layer yang off akan otomatis akan menyala kembali ya. Jadi ini adalah turn off, turn off, turn all ya. Jadi turn all layer on. Jadi semua yang layer yang off akan secara otomatis dinyalakan. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini kita matikan dulu. Jadi ini kita matikan. Jadi bukan dihilangkan tapi disembunyikan. Yang dindingnya masih dalam bentuk multiline itu kalian harus explode. Jadi dinding ini harus pecah seperti ini ya. Harus pecah menjadi satu seperti ini. Tapi kalau kalian misalkan dindingnya masih dalam bentuk multiline, jangan lupa modify, explode ya. Kemudian pilih enter. Nanti multiline akan menjadi line. Setelah itu adalah kita harus mengedit dinding-dinding yang belum menyatu atau menyambung. Untuk editnya sih saya serahkan ke kalian bagaimana caranya. Ada bermacam-macam cara. Jadi ini bisa diklik seperti ini ya. Klik seperti ini. Atau kalian juga supaya ingat dengan beberapa perintah modify bisa menggunakan fillet ya. Ini klik 1, klik 2 ya. Jadi kalau kemudian saya klik kanan pada mouse, maka ada repeat perintah terakhir. Jadi kalau klik kanan itu namanya repeat perintah terakhir, atau kalian bisa enter pada keyboard, itu juga repeat perintah terakhir. Enter, nanti langsung pilih fillet ya. Jadi enter pada keyboard itu adalah perintah terakhirnya apa di sana. Gitu. Kemudian ini ada perintah yang namanya join. Ya, ini ada modify join. Modify join itu adalah untuk menyambung yang posisinya sejajar. Jadi seperti ini kan posisinya sejajar. Ini kita bisa pilih. Ini kita pilih enter. Nah, ini kita bisa join seperti itu ya. Kalau yang seperti ini silahkan di drag aja atau ditarik aja, atau kalian bisa pakai extend. Ya, kemudian trim. Nah, ini saya tarik aja karena di rencana pondasinya ini ada misalkan ya. Kemudian trim. Nah, misalkan seperti ini ya. Maaf. Trim. Saya select semua, enter. Kemudian kita buang garis yang tidak digunakan. Ya. Di sini saya delete.
Kebetulan ini tidak masuk dalam pondasi, terus kemudian di sini misalkan seperti ini ya. Nah, jadi ini kita siapkan dulu dindingnya. Jadi kita sana ya. Oke, jadi di sini yang pertama saya buat rencana slope di tampak seperti ini ya. Nah, perintahnya itu menggunakan modify offset ya. Nah, untuk slope ini offsetnya 25, enter. Kemudian kita pilih klik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah garis slope dari tampak atas. Kemudian untuk ujungnya itu kita klik modify, fillet. Kemudian klik di sini ya, klik 1, klik 2. Nah, kalian langsung enter untuk perintah filletnya. Enter, langsung klik kiri, Nanti jadinya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau kalian ingin cepat, jadi kita nggak harus offset satu persatu, kita ingin offset itu langsung garis ini offset semuanya berbarengan. Nah, sebelum di offset, kalian harus join dulu. Kali ini bukan join yang ini tadi ya, tapi perintahnya adalah modify object polyline. Ya, modify object polyline. Pilih, klik kiri. Kalau ada pertanyaan seperti ini langsung aja enter. Kemudian kalian pilih join ya. Kemudian dipilih semuanya. Pilih semuanya, kemudian enter. Kalau ada pertanyaan seperti ini langsung enter aja. Jadi objek ini akan menyambung. Ya, saya ulangi lagi ya untuk objek yang di luar ini ya. Perintah ini adalah modify object polyline. Atau kalian bisa ketik PE. Maaf, nggak kelihatan. Oke, PE. Jadi PE itu singkatan dari polyline edit. Kemudian pilih salah satu dari garisnya, enter, pilih join, kemudian pilih. Oke, saya cepatkan ya untuk selectionnya. Nah, oke, setelah itu enter. Enter lagi. Nah, kalau sudah nyambung dan kita akan offset, ya, masukkan 25, pilih, maka ini akan offset bersamaan. Jadi kita tidak perlu offset satu persatu. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. PE, enter, select object, enter, join, kemudian ini dipilih semua, enter, enter. Jadi join dulu sebelum kita bikin atau kita offset rencana pondasi. Jadi PE, pilih, select object, enter, join, kemudian kita join. Oke, enter. Oke, saya percepat ya untuk join ya. Enter lagi. Oke, kemudian offset 25. Nah, kemudian kita langsung offset, langsung saja setiap ini kita offset. Ini kita offset gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin garis pondasi yang bagian atas. Garis pondasi yang bagian atas
itu kita offset ya 50 enter, pilih ya, pilih, kita offset seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk pondasi yang sisi bawah itu kita offset 250 enter. Iya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi rencana pondasinya. Nah, yang kurang adalah pondasi ini belum kita ganti layernya menjadi layer pondasi. Jadi, salah satu dari garis pondasi pilih, kemudian masuk ke layer, ganti dengan pondasi. Setelah itu, untuk mengganti layer yang lainnya, pilih Match Properties, pilih salah satunya ya, sampai keluar garisnya, sampai keluar kursornya itu menjadi seperti kuas. Setelah itu silahkan diganti layer garis pondasi yang masih layernya berwarna putih. Jadi seperti ini. Oke, saya percepat aja ya. Oke, nah jadi seperti ini kan. Nah, ini sudah jadi rencana pondasinya. Tinggal kita harus bikin lambang garis yang ada di sini dengan menggunakan draw line. Tapi sebelum kita gambar menggunakan draw line, jangan lupa layernya diganti dulu dengan pondasi. Kemudian draw line ya, kemudian klik di sini. Ya, kemudian enter, langsung enter ada di keyboard supaya langsung ke perintah line. Jadi enter di keyboard satu kali langsung line, enter lagi. Jadi enter satu kali di keyboard, klik kiri, enter lagi. Jadi begitu supaya kita cepat untuk membuat garis line. Jadi fungsi enter di keyboard itu adalah untuk menggunakan perintah yang paling akhir. Ya, seperti ini ya. Oke, saya percepat aja. Jadi semuanya nanti dibuat ada garis seperti ini. Ini adalah lambang untuk bikin rencana pondasi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Oh, ini belum. Ya. Oke. Ya, oke. Dan yang penting adalah jangan lupa selalu save dulu ya. Supaya pekerjaan kita kalau ada apa-apa misalnya ada errornya, file kita tidak hilang. Jadi ini saya save dulu. Oke. Saya save dulu. Oke, selanjutnya kita akan bikin kolomnya. Jadi di sini kan ada kolom praktis namanya, ada kolomnya. Maaf, ini ada nih. Oke, jadi ini ada kolom. Jadi kolomnya ini kita buat di sini ya dengan menggunakan draw rectangle ya. Kemudian perhatikan klik. Nah, harusnya ini kan ada di sini, tapi di sini kita nggak punya acuan, maka jangan lupa kursornya klik kanan, objek snap setting, trackingnya dinyalakan. Jadi trackingnya dinyalakan, oke, supaya kita bisa taruh di sini. Jadi taruh itu tempelin ya, kemudian tempelkan di sini. Nah, supaya ketemu. Oke, maaf. Nah, gitu ya.
Kalau nggak pas, kita bisa klik seperti ini. Nah, itu namanya object tracking. Jadi kita bisa tracking dengan acuan yang pinggirnya ya. Kemudian ini kita kasih heads ya. Jadi di sini kita masukkan materi yang minggu kemarin yaitu materi heads. Ini ada heads. Nah, heads-nya kita gunakan solid ya. Kita klik aja di sini, setelah itu oke. Jadi kita punya lambang kolom praktis. Nah, lambang kolom praktis ini kita copy, select, enter, kemudian diletakkan di ujung-ujungnya semuanya. Ya, letakkan semuanya di ujungnya. Nah, atau di sini ya. Ya. Ini letakkan ujungnya seperti ini. Semuanya di ujung-ujung dari dinding akan ada kolom praktisnya. Ya, seperti ini misalkan. Oke, kita lihat mana lagi ya. Oke, kemudian copy lagi. Kita pilih, kita letakkan di sini misalkan. Oke, mana lagi ya? Ini. Dan copy lagi sisanya. Nah, oke, ini sisanya. Mana lagi ya? Oh ya, ini. Ini ya. Kalau belum pas silahkan di move, kemudian pas. Nah, jadi ini. Nah, sekarang kita akan bikin pondasi rolak. Jadi pondasi rolak itu biasanya ada di teras ya, di teras-teras kita beri pondasi rolak. Nah, untuk pondasi rolak modify offset 200 enter, kemudian pilih enter. Oke, sebentar ya. Oke. Maaf sebentar. Oke. Nah, setelah pondasi rolaknya di offset, nah jangan lupa layernya diganti. Ini layernya kita ganti ya, by layer. Ini kita ganti layer pondasi rolak misalkan. Nah, setelah itu modify offset nilainya 100 enter. Ini kita buat seperti ini ya. Maaf, ini dibuat seperti ini. Ya, ini. Nah, kemudian di trim ya, seperti ini ya. Nah, kita kan butuh ini. Sedangkan di gambar kita pondasi rolak itu ini kita copy atau kita gandakan garis ini dengan jarak 100. Untuk menggandakan langsung, ini materi minggu kemarin adalah array. Jadi di sini kita latihan array, bagaimana menggunakan latihan array. Nah, untuk latihan array kita pakai modify array ya, rectangular array. Ya. Modify array, rectangular array. Kemudian pilih klik kiri, enter. Nah, untuk versi lama mungkin bentuknya tidak seperti ini ya, bentuk ininya nggak seperti ini, tapi ada window sendiri. Tapi yang penting adalah konsepnya sama, bahwa perintahnya ada row dan ada kolom dan ada row. Di sini row-nya nilainya 1, kolomnya ini nilainya 4. Nah, between itu adalah jarak kolom. Di sini jarak kolomnya adalah 100. Ya. Untuk between-nya jaraknya karena 1, jadi between berapapun tidak akan dibaca.
Ya, jadi yang penting di sini adalah kolomnya berapa ya, berapa, kemudian yang penting bitwinnya adalah 100. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini kan ada panah ya, ada panah. Panah yang paling ujung klik kiri. Geser mouse-nya, arahkan ke balikannya ya. Klik. Nah, seperti itu. Oke, saya ulang lagi ya untuk yang ini. Modify array rectangular. Pilih klik kiri, enter. Kemudian kolom 1, row-nya 4 misalkan. Between 100. Ya. Oke. Kemudian arahkan kursornya ke sini, kemudian klik. Jadi klik dulu, klik kiri dulu ya. Nah, kemudian di sini ada tanda panah ya, klik kiri, geser ke bawah. Geser terus sampai mentok di sini. Klik kiri. Nah, ini jadi seperti ini pondasi rolaknya. Nah, kemudian kita bikin juga yang untuk teras bagian depan. Perintahnya modify offset, masukkan 200, enter. Ini kita buat ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa layernya kita ganti dulu. Jadi select dulu semuanya, kemudian layernya diganti pondasi rolak. Escape 2 kali, escape gitu aja. Nah, kemudian ini saya gunakan line karena saya mau ini dipotong dulu gitu ya. Oke. Kita bisa gunakan match properties untuk mengganti supaya sama dengan layernya. Nah, setelah itu modify offset 100, enter. Oke, ini kita gunakan ya. Kemudian di trim. Jadi kita siapkan dulu yang akan di array. Nah, ini kita siapkan dulu ya. Ini kita harus siapkan dulu, kemudian baru kita ke perintah array. Kemudian ini karena saya lihat ini cuma 1, jadi saya copy aja. Copy lurus 100 ya. Enter. Ya. Kemudian tinggal ini kita array. Jadi di sisi ini sama ini kita array. Oke, perintahnya ada di modify array ya. Select, enter. Oke. Nah, kemudian kalau arahnya vertikal itu berarti kolomnya 1. Jadi yang vertikal kolomnya 1, row-nya 3 misalkan. Kemudian between-nya 100 ya. Enter. Between-nya 100, enter. Kemudian tekan ya, panah yang paling atas ini tekan klik kiri, kemudian geser mouse-nya sampai notok di sini ya, kemudian baru klik kiri. Maaf. Oke, saya ulang lagi ya. Modify array rectangular, kemudian kolomnya 1, kemudian between row 100 ya, klik kiri ya di sini, kemudian klik kiri, geser. Setelah itu rectangular array, kita pilih ya, enter. Untuk yang horizontal row-nya 1. Jadi untuk yang horizontal row-nya 1, kolomnya yang lebih dari 1, kemudian between-nya itu adalah 100. Ya. Kemudian kursornya taruh dulu klik kiri. Nah, kemudian panah yang paling luar klik kiri. Ini bisa geser sini atau kebalikan. Escape. Nah, ini kemudian
setelah pondasi ini selesai kita gambar, maka kita masukkan dimension ya dan juga teks sesuai dengan gambar. Jadi di sini kita ganti dulu, saya ganti dulu di sini adalah teks. Teks ini saya masuk ke 0 aja ya, atau kalian bisa bikin layer baru, misalnya layer teks pondasi. Untuk teks kita masuk ke draw teks. Di sini kalian boleh mau menggunakan multi line text atau menggunakan single line text. Saya gunakan single line text ya. Kemudian klik kiri, tingginya 200, enter, enter lagi, kemudian kita tulis. Silahkan ditulis misalkan seperti ini. Setelah itu enter 2 kali. Nah, kemudian boleh di copy ya untuk yang ada di bawahnya. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk data yang dimension di sini ya, dimension yang ada di ini, kita ke layer dulu ya, layernya saya nyalakan dulu misalkan. Nah, layer ini saya aktifkan dulu, maka saya bikin dimension style lain yang beda dengan dimension style untuk ukuran denah. Jadi saya ulang lagi ya, untuk bikin dimension style, dimension style. Oke. Kemudian boleh standar, boleh ukuran, sama aja. New, misalkan di sini pondasi misalkan ya. Continue ya. Lines fix. Arrowheads-nya kita ganti yang ini dot ya, nilainya saya kasih 3 misalkan. Teksnya saya ganti Arial misalkan, ini sama ya. Kemudian fitnya 100, primary unit ini jangan lupa dicentang. Oke. Ini saya buat gini aja. Oke. Set current, setelah itu close. Nah, kemudian baru kita ke dimension linear. Ya, nanti jadinya seperti ini kan? Ya. Kemudian lanjutkan dimension. Nah, itu harus pas di sini. Nah, di sini kali ini kalau kalian perhatikan, ini kan langsung nempel. Nah, supaya bisa nempel di sepanjang garis. Ya, supaya bisa nempel di sepanjang garis. Perhatikan kursor saya. Di sini ada objek snap, maka harus mengaktifkan yang namanya nearest. Jadi kalian harus aktifkan nearest supaya kursor kalian itu bisa nempel di sepanjang garis ya. Nah, kemudian dimension linear, kemudian diklik di sini. Nah, ya, dimensi linear. Oke. Kemudian dimensi linear. Maaf, ini kan harusnya di yang paling luar ya, yang luar ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kalian tinggal klik, ini boleh ditarik seperti ini. Iya. Jadi begitu. Nah, dan misalkan ini ya, linear. Oke. Dimension linear. Ini kita taruh di sini nilainya. Oke, nilainya 200 mestinya ya. Iya. Klik, nih, tarik. Nah, ini kalian bisa tarik seperti ini. Nah, oke. Jadi ya, cuman kalau di sini kita mau bahwa ini diganti aja, diganti tulisannya dimension. Jadi bisa nggak ya dimension itu diganti tulisannya? Bisa sih, cuman tidak saya sarankan. Caranya adalah kalian ketik ed itu edit text ya.
Jadi ed enter itu text edit. Pilih, kemudian kalian pilih klik kiri di sini. Nah, ini tinggal ganti aja pondasi. Terus kemudian klik ya, jadi pilih di sini kalian ganti slope. Sini di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi rencana pondasi denah rencana pondasi. Seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Ya, semoga enggak. Halo, semoga nggak tidur ya. Bu, ada pertanyaan Bu di chat room. Ada ya? Sebentar. Oke, Saya bacakan aja. Oh ya Pak. Untuk drawing limitnya diatur berapa ya Bu ya? Oke. Untuk yang ini drawing limitnya kalian abaikan aja ukuran berapapun karena kan sudah disetting di awal bikin denah. Jadi boleh kayak seperti tadi ya, saya nggak nyeting drawing limit, langsung di copy saja. Gitu, nggak pengaruh apapun kok. Drawing limit itu memudahkan kita yang baru belajar menggunakan AutoCAD supaya nggak bingung kenapa garisnya itu terlalu panjang, seperti itu ceritanya, hanya itu. Tapi kalau sudah jadi seperti ini kan tadi kita copy dari ini ya. Nah, jadi drawing limitnya boleh diabaikan gitu. Mau tanya Bu, Ya, silahkan Fahmi. kalau yang di pondasi rola itu emang harus pakai garis-garisnya pakai array ya? Kalau di hedge gitu boleh apa enggak? Apa harus emang pakai gitu? Kalau di hedge itu nanti ukurannya itu bukan 100 Fahmi. Tapi Oh, ya, tapi gini, pertanyaanmu bagus. Jadi gini, hedge ya, itu ada dua tipe. Oke, saya jelaskan sekarang aja ya. Ini untuk uh, Oke, saya bikin apa ya enaknya? Oke, gini aja. Ini saya bikin sebuah kotak ya, Pak. Ini untuk yang lain juga 2000, 2000 misalkan. Oke. Nah, kalau kita gunakan heads ya, kita gunakan heads. Ini pattern heads itu kita tidak bisa tentukan itu jaraknya berapa gitu patternnya antar pattern. Misalnya kita gunakan pattern yang garis-garis gini aja ya, garis. Nah, kemudian ini 100 ya. 100 ini skala, jadi bukan jarak berapa patternnya. Sebentar, 1000 dah. Nah, gini. Nah, 1000 ini bukan jarak dari pattern ini ke sini 1000, bukan ya. Jadi ini pattern ini skalanya dengan kerapatan seperti ini adalah 1000. Itu aja. Ini kalau pattern di sini. Ya, jadi kalau pattern ini. Nah, pertanyaannya pasti menggelitik ya, kenapa sih kita harus pakai array? Yang pertama tujuannya supaya kalian mengingat array, itu aja sih buat saya. Yang kedua, kalau saya nggak pakai array, boleh Bu, saya pakai copy. Boleh. Yang penting jaraknya itu harus 100. Itu. Nah, kemudian pertanyaannya dari Fahmi, bisa nggak pakai array, tapi jaraknya 100? Bisa. Ini ya, ini belum saya berikan. Saya berikan kalau ada pertanyaan ya. Jadi heads ya, perhatikan ya, heads. Heads itu ada pattern ya. Pattern ini kita hanya bisa skala kerapatan, tapi jarak nggak bisa. Tapi di sini ada pattern yang namanya user define. Jadi ini ada pattern namanya user define. Nah, pattern user define ini kita gunakan user yang ini. Nah, di sini di sini kalau kita ini kan maaf ya, saya ulang lagi. Oke, user define-nya ini ya, lurus garis-garis. Nah, di sini kan ada properties nih. Klik. Nah, user define ini kalau kita klik double. Oke, sebentar. User define.
Oke, ini misalkan berapa ya? 300 gitu ya. Nah, 300 itu kalau kita gunakan user define itu benar-benar jaraknya dari garis 1 ke garis 2 itu 300. Jadi kalau misalnya kalian nanti nanti tugas perancangan ada rencana bikin pola lantai. Nah, pola lantainya itu harus misalkan lantai itu kan kalau nggak salah keramik itu ada yang 300 kali 300, di kamar mandi 200 kali 200 gitu ya. Jadi kalian gunakan heads user define, patternnya user define ya. User, kemudian di sini ada klik. Nah, kalau double-nya dipilih maka dia jadi double. Tapi kalau double-nya nggak dipilih maka dia langsung jadi seperti ini. Kemudian jaraknya itu bisa diketik ini 100. Nah, ini pertanyaannya Fahmi, kalau seandainya saya nggak pakai ini, pakai heads ya. Ntar. Oke, 100 ya. Terus ini double-nya jangan diklik, langsung aja diklik. Ini bisa seperti itu. Kalau kamu mau pakai heads ya. Siapa tadi? Fahmi ya? Ya, Bu, makasih. Ya, ya, ya. Jadi heads yang ini ya, bukan heads yang pattern ya, tapi head yang user pattern. Ini jarak, terus ini jangan double gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya Pak Yusuf? Mungkin diintipkan chatnya. Ya, boleh Bu. Bentar. Dari Jasmine Bu. Iya. Boleh diulang Bu untuk mengganti dimensi 200 pada pondasi menjadi tulisan pondasi, karena saya tadi kelewatan. Maaf, diulang pengganti dimension pada. Oh itu ya. Untuk ganti tulisan ya. Ya, saya ulang yang ini ya. Jadi bikin dulu dimension linear. Ya, ini ya. Terus ini bisa ditaruh di luar. Bisa begini ya. Oke. Terus dimension yang slope itu ini garis slope. Nah, ini. Oke, untuk ganti tulisannya ketik ED ya, ED pilih. Kemudian dipilih, klik. Nah, langsung dipilih aja, kemudian di-delete dulu baru ditulis. Pondasi. Nah, terus ini juga langsung klik, delete, slope. Oke. Begitu Pak Yusuf. Begitu ya Jasmine ya maksudnya. Ya, Pak. Iya Bu. Iya. Terus Bu, saya mau tanya. Iya, silahkan. Apa? Untuk yang perintah heads tadi itu berarti cuma bisa garis horizontal ya, nggak bisa yang vertikal, yang berdiri nggak bisa. Bisa. Oke, ya saya paham. Karena lebih enak pakai heads ya daripada array ya. Oke, jadi yang ini ya. Terus oke. Nah, tadi contohnya kan ini, betul ya. Nah, kita coba contoh yang vertikal aja. Oke, gini. Kita kembali heads, user define, jaraknya 100 ya. Nah, ini kan ada angle. Nah, angle-nya diputar aja 90 kan. Nanti dia jadi vertikal. Kalau mau miring bisa juga. Oke, gitu aja. Gimana? Paham? Paham Bu, makasih Bu. Iya, ada pertanyaan? Gitu. Ada pertanyaan lain? Kita udah masuk studio 2 ini. Ya, belum ada Bu di chat. Iya, atau gini aja Pak Yusuf, ini untuk apa? Potongannya saya bikinkan tutorial, cuman nggak bisa hari ini ya, mungkin besok atau lusa gitu saya share ke kalian. Oke, dan kalian silahkan menyelesaikan tugas 1A, karena tugas 1A itu kan harus dikumpulkan hari ini, terakhir jam 3 sore ya, terakhir jam 3 sore. Selanjutnya tugas 1B, tugas 1B itu dikumpulkan targetnya seminggu seperti biasa, seminggu, jadi terakhir tanggal
berapa ya sekarang tanggal berapa? Karena tanggal 8, Bu. Berarti minggu depan itu tanggal 15. Ya, jadi untuk rencana denah, pondasi dan potongan itu minggu depan. Kemudian untuk detail pondasi itu nanti saya share via tutorial ya, saya bikinkan aja karena kalau saya share saya mata kuliahnya di sini saya langsung ngobrol nanti 1 jam lagi dan kalian nanti bosan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya saya tunggu di grup dan sebagainya. Untuk tutorial, untuk record mata kuliah hari ini ditunggu juga ya, nanti saya edit sebentar. Kemudian saya share juga supaya kalian bisa mengulang lagi. Iya. Kalau Ini tidak ada, ada pertanyaan. Apa Iya. Pak? Ini untuk tugas yang ini itu dikumpulkan minggu depan ya, Bu ya? Iya, minggu depan, Pak. Soalnya di e-learn itu tanggal untuk pengumpulannya tanggal 9 Maret. Mungkin belum. Oh, berarti maaf. Nanti saya edit. Siapa bentar, Pak? Ya. Oh iya, maaf. Oke, maaf. Saya edit. Saya edit nanti. Mohon maaf ya. Nanti saya edit pengumpulannya ya. Tanggal 15. Mohon maaf, nanti saya edit di e-learning maupun nanti saya share juga di grup ya. maaf. Tanggal seminggu lagi ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Saya serahkan ke Pak Yusuf sekalian absennya. Oke, baik. Sudah ya, teman.